Ini penampakan Ferdy Sambo saat hadir rekonstruksi kasus kematian Brigadir J. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa. Yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa kasus ini kan bukan melibatkan pihak-pihak yang tidak berkaitannya. Ini kan pihak-pihak yang berkaitan dalam arti kata dalam satu fungsi ya, di mana ada fungsi atasan dan fungsi bawahan. Pengalaman saya kalau ada reka ulang atau rekonstruksi hanya melibatkan orang yang sipil yang bebas, tentunya kita tidak ada peran pengganti kecuali dari misalnya korban yang meninggal dunia itu harus ada peran pengganti. Nah, khusus untuk kasus ini kan tentu masalah psikologis juga harus diperhatikan ya. Ada peran pengganti juga tidak ada masalah. Menurut saya, mungkin Pak Padi nanti bisa meluruskan bahwa rekonstruksi ini bukan merupakan alat bukti sama dengan motif, dan juga nanti pengaruhnya juga di pengadilan juga tidak terlalu signifikan. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya. Transparansi gini ya, prek ya. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam, lihat transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla 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 ya. Tersangka pembunuhan berencana Ferdy Sambo tampak hadir dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo tak lagi gagah layaknya seorang jenderal polisi. Kini ia tampil sebagai tahanan dengan tangan diborgol. Saat hendak memasuki rumah, wajah Sambo tampak lesu tak bersemangat. Sambo mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Di bajunya tertulis tahanan Bareskrim Polri dengan nomor dada 052. Kehadiran Sambo bermaksud untuk memperagakan adegan ke-17 dalam rekonstruksi pembunuhan ajudannya. Dia tampak berdiri kemudian berjalan masuk ke dalam ruangan. Tak lama, dia duduk di sebuah ruangan. Belum diketahui adegan seperti apa yang akan diperagakan oleh Sambo karena proses rekonstruksi masih berlangsung. Polisi juga belum memberikan hasil rekonstruksi sementara. Rencananya akan ada 78 adegan rekonstruksi diperagakan oleh para tersangka. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan ada 78 adegan rekonstruksi kasus ini. Dari ke-78 adegan tersebut meliputi 3 insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, serta rumah pribadi dan rumah dinas Ferdy Sambo. Rekonstruksi pada hari ini, kata Dedi, akan meliputi 78 adegan, yakni di rumah Magelang sebanyak 16 adegan atas peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Kemudian di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Peluk erat Ferdy Sambo untuk Putri Chandrawati dengan tangan terbelenggu.
Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo sempat memeluk sang istri Putri Chandrawati dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus ini. Dalam reka ulang awalnya Sambo yang mengenakan baju tahanan terlihat bertemu dengan tersangka lainnya, yakni Baradae. Ketika adegan ini, Baradae diperankan peran pengganti. Setelahnya Sambo lalu bertemu dengan Putri di ruangan lainnya. Di ruangan itu Sambo duduk di sofa. Di sebelahnya Putri juga duduk. Adegan lalu memperlihatkan Sambo memeluk Putri Chandrawati dengan tangan terbelenggu ikat kabel. Dalam rekonstruksi kasus ini, rumah pribadi Sambo disebut sebagai tempat para tersangka merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Sedangkan pembunuhan dilakukan di rumah dinas di Duren 3. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengatakan total ada 35 adegan yang direkonstruksi di rumah pribadi Sambo. Sementara secara total ada 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Polisi sebelumnya menetapkan Ferdi Sambo beserta Baradae, Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 KUHP terkait dugaan pembunuhan berencana.